Jadi jangan segan-segan bahwa ini tidak ada di atas atau di bawah, tapi kita rasa sekarang. Maksudnya supaya kita komunikasi dengan baik. Mungkin sedikit informasi Bapak Ibu bahwa ini ada 300 kepala desa dengan perangkat. Ada di Matos di sini, ada di Maleo, ada juga di Rati Polman. Dan saya kira kawan-kawan dari tim P3PD sudah mengatur dengan Kementerian Dalam Negeri bagaimana prosesnya, dan juga kita diminta untuk apa kira-kira yang mungkin kita mau sampaikan, apakah ada kendala. Dan ada sekarang itu di Matos di sini ada 6 kelas, di Maleo ada 3 kelas, dan Rati 2 kelas. Jumlah pesertanya ini 75 desa dan 300 peserta. Jumlah pelatih 22 di sini ya, 22, terus jumlah narasumber 22 juga, berarti 44. Yang paling utama juga saya lihat kawan-kawan, misalnya ada yang tidak bisa melaksanakan tugas karena tugas lain, atau ada yang digeser. Ini juga memerlukan kreatif dari panitia agar semua bisa terisi dan bisa sukses tanpa kendala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak sekalian, kita absen dulu. Dan sebelumnya bahwa dari konsultasi ini Bapak sekalian, yang pertama adalah yang dicapai, yaitu pertama adalah memastikan kembali kesiapan narasumber atau penceramah atau pelatih pada hadir. Jadi kita berkumpul hari ini untuk memastikan apakah memang ada sudah siap atau bahkan ada yang datang tapi belum sempat di jam sekian, itu yang kita memastikan. Kemudian adalah kita ingin menyampaikan juga bahwa apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan pembelajaran pelajaran. Itu yang kita mau coba sampaikan kembali. Walaupun sebenarnya ini tahun lalu juga sudah ada, tapi mungkin ada hal yang berbeda di tahun 2024 ini. Terkait dengan pendekatan dan metodologi pelatihan, apa yang digunakan? Ini juga akan kami coba ingatkan kembali. Kalau Pak Pelatih kan saya kira sudah mampu semua, hanya kembali mengulas kembali. Bahkan sampai dengan terpokok bahasan. Itu ada form yang disiapkan oleh panitia dan dari Kemendagri terkait dengan evaluasi pelatihan. Yang kelima adalah ini yang penting juga Pak, yaitu memahami kembali bagaimana sih sebenarnya alur proses pelatihan itu, dari pembukaan sampai masuk di bina suasana, bagaimana kapan perannya dari narasumber masuk sampai dengan selanjutnya. Itu yang kita perlu ekspor sebenarnya proses pembelajaran. Nah ini semacam warning saja Pak, karena sebetulnya juga ada hal-hal yang di tahun 2023 kemarin itu ada menjadi kendala. Nah kita mengharapkan pada di tahun 2024 ini itu tidak terjadi lagi. Nah jadi sebagai warning saja. Yang paling penting juga terakhir adalah berbagai tips. Jadi tadi sampaikan Pak Kadis bahwa seluruh pelatih itu sebanyak ada 22 pelatih, ditambah dengan narasumber juga ada 22, dan narasumber pencegahan korupsi kelompok desa, kemudian kepemimpinan itu juga total adalah 22. Untuk pelatihan ini ada di Pulau Wadi juga Pak, ada 2 kelas di sana. Jadi sebelumnya di Matos atau Maleo ini atau Lampung itu ada 18 pelatih dan 18 juga narasumber. Sisanya itu ada di Pulau Wadi. Dan total memang 22 orang narasumber dan 22 orang. Materi kepemimpinan yang kedua adalah ada Bapak Dr. Dr. Andes Irfan Rusli. Ini dari MSI, dari Kementerian Kabupaten Masa Kayu juga sudah hadir. Terima kasih banyak Pak. Jadi kemudian ada Pak Agus Setiawan, sudah hadir, itu Bapak di kelas D Pak, di Matos. Kemudian Pak Rudi Mulyanto, ini dari BNN Pak. Sejauh ini belum ada konfirmasi ya Pak, Hadis PMD Provinsi. Itu di kelas F Maleo Konser atau di Matos. Jadi setelah di Maleo Pak Kasihnya akan beralih ke sini. Kemudian yang 10 itu ada Pak Ibu Haja Antinus Santi Masdar. Ini juga sudah konfirmasi. Ibu ini tidak bisa hadir di kelas A. Penilaian atau evaluasi setiap sesi. Ya setelah selesai satu materi Pak, tentunya itu akan ada seperti yang tahun lalu ya. Situ ada untuk pencapaian tujuan, kemudian manfaat materi pelatihan, dinamika kelas, sampai dengan kemampuan dan dukungan fasilitas pelatihan. Artinya bahwa
yang harus diperhatikan adalah modul pelatihan memang harus dipahami kembali lagi dan dipertajam. Di antaranya itu lesson plan disusun dalam melalui proses uji coba dan TOT. Dan saya kira Bapak-Bapak sekalian pelatih itu sudah juga mengikuti TOT dan saya pikir ini tidak jauh beda. Kemudian titik kritis yang kedua adalah pengendalian terhadap pencapaian proses pembelajaran yang efektif. Ya, ini kita butuhkan. Titik yang harus diperhatikan adalah tim pendamping mendukung proses pembelajaran. Khususnya di Matosi ini Pak, ya kita tahu bersama kalau di samping kita ini ada mall, otomatis ini salah satu kritis Pak. Jangan sampai pada saat pembelajaran kalau peserta sudah mulai ada rasa jenuh, sebentar Pak di sini kamar mandi ternyata belok kanan. Itu salah satu kritis. Jadi mungkin buat para pelatih dan teman-teman bagaimana permainan di kelas nanti ini membuat supaya peserta ini adalah betah. Ya, sampai mereka melupakan bahwa di samping kita ada mall. Nah, saya kira saya sedikit tambah dari saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah mendapatkan materi untuk disampaikan pada kelas nanti. Pertanyaannya, apakah kami boleh menambah sedikit materi dari yang telah disampaikan oleh panitia? Persiapan untuk panitia ya, pembantu ya, apa kalian di kelas ini ya, termasuk menyiapkan instrumen yang ada, termasuk kayak penunjang kayak sarana prasarananya ini ya, masalah kertas dan lain sebagainya, itu juga menghambat kami. Tiba-tiba peserta dalam ikut pelatihan. Kalau perlu, kunci di sana. Kalau itu masukan saya, nanti tambahkan dengan yang lain. Tapi yang jelas bahwa harus memang dibangun komitmen awal antara pelatih dan kelas. Kedua adalah menambah materi pelatihan. Menambah materi ini sebenarnya Pak dibolehkan Pak. Karena clue sebenarnya yang diberikan itu adalah clue sebenarnya dari bahan tayang dari pusat Pak, itu bisa dikembangkan selama tidak keluar dari fokus atau lokus dari materi yang ada Pak. Juga ketika menambahkan materi ini, misalnya di pengelolaan korupsi pengelolaan desa itu harus memperhatikan juga timingnya Pak, waktunya itu tidak lebih dari 2 jam. Silahkan dimainkan Pak, menambahkan di konteks lain selama tidak keluar dari prinsip dari materi yang sudah disiapkan oleh Kemendagri.